Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi bahaya. Bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang kuno, sarung satu di akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Geger tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Ungzur ila sahibi Rasulillah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat kok model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai, dan Yun Sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya mencek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya. Nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali. Saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya play jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadza, akidan tarafai izari ala atiki. Andai kan itu enggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabu malam. Bisa masalah besar itu. Nggak. Ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi itu unik. Tofa Rasulullah wahdah rokiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rokiban. Padahal jelas kaidahnya al-ajru biqadrit. Tapi andai kan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf, tidak tahu hukumnya. Atau paling enggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tofa rokiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marot ya, iya Nabi karep wong liya kon mlaku ndek enak-enakan numpak. Ya ribet nek kena wong sing fikal bi marodun fazatahum wa marot. Jadi ribet ini, Ustadz satu ini ribet. Termasuk subuh kesiangan. Ya subuh kesiangan, ini contohnya kok kayak perilakunya.
Ini Kiai Hasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib. Ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12, kamu bangun setengah 1. Harus sekolah pada usah. Karena momen sekali kelewat kan nggak bisa diulang kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib, normalnya. Karena momen waktunya sudah habis. Dan qadha normalnya juga nyuwun sewu haram. Normalnya. Tapi berhubung Pak sering qadha terus bilang nggak haram kan? Karena yang qadha bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyuwun sewu, Nabi itu tahu ditakdir qadha. Saya tidak bilang Nabi qadha, ditakdir qadha. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir qadha. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat qadha itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah qadha, maka orang cara berpikir waktunya kan sudah habis. Pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat wong sing nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas qadha juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan? Wah aku nak mbok praktekno ning pondok. Ya ribet. Separuh pondok qadha terus dimami Khairuddin sing qomat wahid. Wah. Perkara kan? Nah barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ndak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan, yaitu mau melakukan sholat duha. Ini iya akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudon yang gioblok. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisisnya. Saya ulang lagi, semuanya itu ada. Yang jelas tuh di antara pantangan Islam tuh ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahrum. Karena manis tahsana faqad syarra'a. Dan Allah tuh gak suka ada syariat tandingan tuh gak suka. Karena bahaya kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat. Saya ulang lagi yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilakunya. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya ngerawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut. Karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau kan yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut sangka keluarga. Nah ini kalau kita mentasrek terus semua anak diambil terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis tapi kan gak semudah itu, ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Jadi gak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Terus kamu bilang sunat mutlak, tidak bisa, karena di sini ada unsur tadi. Kak sampean mondok ini sunat apa enggak, Pak mondok? Ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, tidak ada orang baik kayak kamu, tidak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang neng pondok, mergo keren timbang mulang neng kampung, mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yo latihan, aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa?
Anak prainan ditanya Mbah Mun, "Cung prainan kok ning pondok?" Mbah Mun sempat kusnudon kayu cah sregep, wong prainan kok ndak pulang. Ternyata, "Lho prainan kok ning pondok, Cung? Kok sregep temen?" "Mboten, Mbah, nate ngomah kan ngarit." Ternyata. Jadi husnudon itu kadang gitu. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada prainan, "Cung, mulai Cung ben kenal wong tuamu." Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan nggak roh asal usul orang tua sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja apa. Nah ya artinya terus kamu tidak bisa. Semua santri yang perenan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan gitu. Jadi namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nikah misalnya. Wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih karena seorang wali ini pasti sangat sayang. Meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak. Kalau fasik harus dicabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah ya yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kaul sani mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayyadu'aha inda fasikin mislih. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik. Dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes do untuk iki capek, jebule capek sing tau ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye. Oh, yo. Yang furu'iyah maksud saya yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya. Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin. Ya, mungkin satu ya putra dan satu aja ya. Putra dan putri. Ya. Enggak, satu saja, Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mungkin yang tadi perlu saya berikan catatan. Oh ya, catatan kita pinter ya. Saya ingin beri catatan bahwa kita tadi sudah dapat kalau fikih itu karakternya adalah khilaf. Jadi ya yang furu'iyah lah. Yang furu'iyah. Oke. Yang furu'iyah karakternya khilaf sehingga kita harus terbiasa berbeda. Dan soal tadi kesantunan, kesopanan itu orang ekspresinya berbeda. Kadang kita salah ketika kita mengkritik, kadang ketika kita berbeda pendapat kita lalu dianggap tidak santun. Padahal ulama-ulama kita soal urusan furu'iyah itu hal yang biasa. Termasuk bahkan mungkin yang tadi sering dikali dikutip oleh Gus Baha, manistahsana faqad syarra'a, bahwa itu adalah kecaman dari Imam Syafi'i. Mungkin Gus Baha perlu saya tidak tahu ya. Ini tag ini sudah sampai atau tidak kepada beliau. Ya, saya bacakan tagnya. Saya harus baca. Kalau ingatan tidak sebaik beliau saya. Tapi kalau catatan saya lebih baik mungkin. Fawatihur Rahamut. Qala Syekhul Akbar. Inna maqsudas Syafi'i min qawlihi man istahsana faqad syarra'a. Hada madhul mustahsin wa arada anna man istahsana faqad sara bimanzilati nabiyyin dzi syari'atin wa atba'u syafi'i lam yafhamu kalamahu. Saya tidak ingin mengatakan beliau tidak paham, mungkin tag ini enggak sampai. Ala wajhi hada wallahu a'lam. Jadi bahkan yang kita anggap itu sudah sangat pasti Syafi'i sedang mengecam, ternyata ada juga khilaf. Ternyata maksudnya Syafi'i adalah
sedang memuji madhul mustahsin. Faqad sara bimanzilati nabiyyin di syariatin wa atba'u syafi'i lam yafhamu dzalika. Walaupun wallahu a'lam. Ya, tapi kita poin-poin saya adalah akui bahwa ada perbedaan, gitu kan. Oke, silakan saya beri pertanyaan satu saja. Oke, mungkin Ustadz Khairuddin bisa menentukan siapa? Saya Jaya yang menentukan. Oke, Lutfi, mohon maaf bukan soal berkualitas tapi dia lebih dahulu sampai di sini karena dekatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmaduddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang saya takzimi, dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fikih, yaitu furu'iyah, itu sudah terbiasa terjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ada satu redaksi yang bagi saya cukup ada satu yang menurut saya diantaranya di dalam Bujairami al-Khatib. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu. Semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi. La'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi bak di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat khilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu mengenal memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar, yang dimaksud di situ Ibnul Arabi. Itu termasuk statemen sing mimma yuhaddaru bih. Jadi yuhaddaru anhu. Termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghindari. Apalagi itu justifikasinya wa atba'u syafi'i la yabamuna. Sampean lihat di semua kitab usul fikih itu masyhur itu ibtalul istihsan. Termasuk di kitab Sayyidina Muhammad Syari'atu wa al-Khalid. Semua kitab usul fikih Imam Syafi'i menolak istihsan apa menganjurkan? Menolak. Sekarang
keyakinan orang banyak Imam Syafi'i menolak dengan satu orang Imam Syafi'i memuji. Jumhur versus wahid satu orang. Doakan ya semoga Allah memberi tobat. Loh saya tuh tahu betul itu. Jadi itu kan seseorang satu yaitu Ibnul Arabi mengvonis Ashabus Syafi'i la yafhamuna. Padahal di semua kutubus Syafi'i, jumhur memang mereka tahu kalau Imam Syafi'i itu menolak istihsan. Jadi itu jelas manis tahsana faqat syara'a itu kalimatu dzamin minhu, bukan kalimatu madhi. Itu jelas ya. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah. Karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok. Karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulang, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadul kan al aslu fil asya al ibahah kan malam yadulat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu, tapi tidak urusan orang puasa, saya ulang lagi loh. Karena salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Itu tidak dimasukkan sharihut tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya. Seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri. Sehingga itu tidak dimasukkan sharihut tolak, tapi dimasukkan, padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka, ora santriku nak sing penggaweane kodok. Nah sekali-kali kiai ini takut. Terus kalau santri ini tiang lintu, yo ora ngawur ya. Karena ya ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bizaujati. Terus bojomu takut. Berarti aku bojone wong liya. Oh, ojo ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukum wa billaghwi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu, terus agak terganggu itu, padahal Nabi ngendikannya ya spontan, tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, "Dah kamu tidak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wala sa'ahlan lidzalik apa fat'al dzalika kafaratau wa zakatau wa ajr." Jadi apa ya, bawaan spontan itu pasti ada. Ya saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi Ibnul Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya mimma yuhadzaru anhu. Ya pernah dengar toh? Lah yang dimaksud Syekhul Akbar itu kan Ibnul Arabi kan? Loh, saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama Syafi'iyah, semua al-usuliyun itu mesti menceritakan apa? Imam Syafi'i tidak percaya atau tidak setuju ada istihsan. Masa orang banyak ini kamu salahkan demi statement orang satu. Idza ikhtalafal jumhur wal fardu quddima jauh.
Ya, semoga ini tobat. Enggak ya, enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir sudah bagus. Lumayan lah, cara ukuran itu. Tapi ya musuhnya jangan saya, tetap. Kalau ada yang jauh seperti Abdul Wahab Wahab memadukan yang maksud. Oh, enggak mungkin, itu memang salah. Jadi cari saja di ya ibtalul istihsan. Ya pokoknya walhasil ashabu Syafi'i semuanya menolak istihsan. Wong Imam Syafi'i butuh gini. Kalau nanti ada istihsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istihsan, itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis aleh. Lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar Quran dan hadis, kemudian istihsan dengan subjektivitasnya sendiri. Dan itu kalau pakai subjektivitasnya sendiri namanya fakot syarro. Dong ya ini. Oh, alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya, jangan terus. Ya, jadi ini menghormati Jumatan yang jelas. Ini sudah 2 kali sudah cukup tuh, sudah pinter. Iya sudah. Loh, provokator. Nggih wonten ditutup Al-Fatihah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gus Bah dan